Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 4 subtema 2 PB 6 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita, yang pertama kalian mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks bacaan. Dan yang kedua, kalian mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi manfaat cinta produk Indonesia. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Mempelajari pencaksilat adalah salah satu bukti jika kita mencintai kebudayaan bangsa sendiri. Di era globalisasi, beragam produk dari negara lain membanjiri Indonesia. Bagaimana sikap kita terkait hal tersebut? Nah, anak-anak, mencintai tanah air adalah merupakan kewajiban setiap warga negara. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kepada tanah air. Salah satunya adalah bangga menggunakan produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri, kita sudah turut berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Apakah kamu sudah menggunakan produk dalam negeri? Tentunya kamu bisa memilih dan memilah mana-mana saja produk yang berasal dari dalam negeri. Di sini ibu memiliki sebuah wacana tentang Beni dan Edo. Di sini dapat diketahui bahwa karakter Beni dan Edo itu berbeda. Karakter Edo mencintai produk dalam negeri, sedangkan karakter Beni lebih menyukai produk luar negeri. Alasan Beni memilih sepatu dari luar negeri, ia menganggap produk luar negeri lebih baik. Nah, sikap Beni tersebut sebenarnya kurang tepat, karena dengan memilih produk luar negeri, Beni justru meningkatkan ekonomi negara produsen produk tersebut. Jika banyak orang yang bersikap seperti Beni, maka ekonomi Indonesia akan menurun karena uang beredar di luar negeri. Sedangkan Edo memilih produk Indonesia karena ia menganggap kualitas produk Indonesia tidak kalah dengan produk luar negeri. Tentu saja sikap Edo itu sudah benar, karena dengan mencintai produk dalam negeri, kita juga turut membantu negara. Uang kita tetap beredar di negeri sendiri dan membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Nah, saranmu terhadap Beni itu seharusnya bagaimana? Seharusnya Beni malu menggunakan produk luar negeri, dan Beni tidak perlu malu menggunakan produk dalam negeri. Mungkin mereknya Indonesia, tapi kualitasnya dunia. Dengan membeli produk-produk Indonesia, kita turut memajukan ekonomi negara, karena usaha di negeri kita bisa berkembang, membuka lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia, dan peredaran uang terjadi di negeri sendiri. Nah, anak-anakku, itu tadi tentang penjelasan mencintai produk dalam negeri. Di era globalisasi sekarang ini, dengan mempraktekkan sikap hidup hemat listrik juga merupakan wujud dari cinta tanah air. Mengapa kita harus hemat listrik? Di sini ibu memiliki sebuah bacaan tentang mengapa kita harus hemat listrik. Dari bacaan ini nanti kalian akan mengamati mana saja yang termasuk kosakata baku dan non baku. Di sini tujuannya untuk mengetahui kosakata non baku pada teks bacaan, kemudian mengubah menjadi kata bakunya menjadi apa, sehingga kalimat efektif yang dapat dirubah seperti apa. Di sini ibu beri contoh butuhkan. Kalian bisa mengamati dengan kata yang bergaris miring seperti butuhkan. Butuhkan ini tidak baku, dan bakunya adalah membutuhkan. Nah, kalimat efektif yang dapat dirubah dari kalimat pertama ini yaitu para pasien DBD membutuhkan perawatan intensif. Misalkan contoh penggunaan kalimat efektif
dari kata membutuhkan. Di sini nanti Ibu memiliki contoh-contoh atau sudah Ibu temukan kalimat kata tidak baku menjadi kata baku, seperti kata gak bisa bayangin, kata bakunya tidak bisa bayangkan. Nah, ini adalah kalimat penerapan dalam kalimat efektifnya. Kemudian ada juga bikin, kata bakunya membuat. Nah, Ibu sedang membuat kue di dapur, berarti menggunakan kata baku. Mungkin juga ada kalau penulisannya yang benar ada kalau. Nah, bentuknya kalimatnya menggunakan kalimat efektif dengan kata baku. Nah, itu tadi penjelasan tentang kata non baku dan kata baku. Nantinya kalian dapat membuat suatu informasi penting dari bacaan tersebut tentang mengapa harus hemat listrik. Itu dapat kita ketahui pada paragraf pertama. Topik masalahnya yaitu bahwa hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini membutuhkan energi listrik. Sedangkan deret penjelas terletak pada paragraf 2 dan paragraf 3. Sedangkan paragraf keempat kesimpulannya yaitu dengan melakukan hal itu kita telah menyelamatkan bumi. Sungguh besar energi yang kita hemat dengan melakukan gerakan hemat energi. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Ibu untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.